BPKH perlu jujur. 2 tahun jemaah tidak berangkat, ada uang sekitar berapa Pak? 12 triliun. Itu kan dimasukin jadi modal. Sebetulnya jangan buat itu modal, itu keuntungan. Itu kan permainan apa ya? Permainan akuntansi, permainan angka. Saya juga tidak mau juga nanti BPKH dibilang Majelis Ulama apa skema Ponzi sama dengan permainan itu. Saya nggak mau juga. Apa Kementerian Keuangan saya bilang oke, berapa dana jemaah haji yang kamu pakai kok nggak berani keluar dia. Kenapa? Dia pasti dihujat orang. Oh, kamu punya uang 120 triliun di Bank Indonesia, di Kementerian Keuangan. Bisa ribut ini. Saya bilang ini keuntungannya harus besar. Jangan tipu-tipu nih Komisi 8. Ini kita juga minta supaya penggunaan bandara Surabaya, penggunaan bandara Kertajati jangan dipakai pesawat Saudi. Ini ingat ya BPKH. Itu nanti uang jamaah dipakai. Kertajati juga sama. Kalau dipakai 50 miliar keluar lagi uang BPKH. Ini lucu-lucuan. Ini tolong Pak, Bapak dari BPK selidikin nih angkanya 1. Bapak kemarin kirim anggota 2 orang, apa kerjanya di sana? Kalau perlu ancam mengancam, kita ancam Pak. Bapak jangan diancam. Bapak kan selalu diancam. Kalau nggak teken sekarang, kami akan lanjut. Tidak kami berangkatkan haji tahun ini dari Indonesia, gitu aja Pak. Harus ada keberanian. Kami nggak kirim. Kalau zolim terhadap Indonesia, sekarang kali kita yang ngancam. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. PKS prinsipnya tetap istiqomah dengan pendapatnya, yaitu laksanakan haji yang rasional, adil dan berkelanjutan. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya ada hitung-hitungannya. Ini semacam apa ya? BPH sandingan lah. Enggak saya bilang tandingan, nanti tandingan salah kita bertanding lagi. Pertama, BPH-nya 85 juta, dari BP 45 juta, dari yang dibayar oleh jemaah, nilai manfaatnya 40 juta. Nah, bagaimana bisa dapat angka ini? Yang pertama adalah Garuda harus turun biayanya antara 1 sampai 2 juta. Caranya bikin skema pembiayaan dengan Garuda. Dulu kan sering juga Garuda itu beli aftur. Kita bayar aja di awal. Kan BPK banyak duitnya. Bayar di awal lebih murah, jadi Bapak nggak kena. Atau Bapak perlu biaya itu dapat skema apa namanya bayar bunga, udah dibayar duluan aja. Bikin skema gitu, skema pembiayaan. Itu kan BPK berdasarkan syariat. Pakai dong itu. Jadi Garuda saya minta 1 sampai 2 juta turun. Dan Garuda nggak rugi karena skemanya pembiayaan. Terus yang kedua, nilai manfaat yang ada di RKAT BPKH itu 10 triliun ini terlalu murah. Dengan dana kelolaan 165 triliun, kalau keuntungannya 70% aja itu mencapai 11,6 triliun. Saya kemarin ribut di Twitter, saya bilang keuntungan di Sukuk sekitar 5, itu rame datang dari Kementerian Keuangan. Dia bilang nggak segitu Pak, 7,8 dia bilang. Tapi saya pingin BPK datang diam semua. Apa memang di BPK tidak baca Twitter? Nggak tahu juga ini apa ini zaman sekarang nggak baca Twitter ya. Oke nggak apa-apa. Nah, dibuat dana itu keuntungannya 11,6 triliun. Jadi menjadi nilai 85 juta. Nilai manfaat nanti jadi 45 dibayar jamaah 40. 45 itu dari mana datangnya angka? 25 juta dana awal, ya kan? 5 juta dana virtual, 15 juta pelunasan. 15 juta pelunasan, jemaah hanya nambah 5 juta. Karena jemaah akan melunasi rata-rata 10 juta. Jadi ini paling rasional.
Apalagi kalau teman-teman tadi bisa menyisir dari rumah-rumah, itu bisa jemaah tidak bayar tambahan sama sekali gitu. Nah, caranya gimana? BPKH perlu jujur. Ada orang BPKH SMS saya, tapi nggak saya bilang namanya, nanti nggak enak kalian kerjanya. Dibilang, Ustaz, nggak, bukan 6% untung kita di suku negara. Berapa? 7,8. Oke, kalau 7,8 berarti ada 15 triliun dana akumulatif. Saya hanya minta 45%, dan itu nggak merugikan karena 2 tahun jemaah tidak berangkat, ada uang sekitar berapa, Pak? 12 triliun. Itu kan dimasukin jadi modal. Sebetulnya jangan buat itu modal, itu keuntungan. Itu kan permainan apa ya? Permainan akuntansi, permainan angka. Jadi insya Allah saya bilang, kenapa ini bisa berlanjut? Saya juga tidak mau juga nanti BPKH dibilang Majelis Ulama skema Ponzi sama dengan permainan itu. Saya nggak mau juga, walaupun beda ya. Kalau BPKH bisa mengatur ke depan, mulai ke depan kita naikin jemaah naik banyak 5 juta tahun ini, besok 6 juta, kita kasih waktu 7 tahun, itu nanti hitungannya 70-30. Jadi saya pingin kita mau bantu ini BPKH dan Menteri Haji, dibuat resiko itu dibagi, jangan dibebankan jemaah haji tahun ini semua. Ini belum saya bahas ini masalah catering. Oke lah, saya nggak masuk situ. Nah, ini udah banyak teman. Ini baru engineering finansial ini. Saya sudah pancing itu. Mudah-mudahan BPK ada yang mau diskusi. Nggak ada yang datang. 116.000 yang menanggapi. Dari Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan, saya bilang, oke, berapa dana jemaah haji yang kamu pakai? Nggak berani keluar dia. Kenapa? Dia pasti dihujat orang. Oh, kamu punya uang 120 triliun di Bank Indonesia, di Kementerian Keuangan, bisa ribut ini. Saya bilang ini keuntungannya harus besar. Jadi Pak Ketua, PKS setuju biayanya 85 juta tanpa mengurangi fasilitas yang dikasih oleh tapi caranya BPKH itu harus jujur data berapa dana keuangan. Insya Allah ini tidak mengganggu ke depan. Kita atur ke depan, kita siap ke depan, kita umumkan ke masyarakat. Wahai, mulai tahun depan, tahun ini kita bilang jemaah haji yang berangkat, mohon maaf, kami akan tambah nilai setoran awal 30 juta. Kenapa? Haji sudah mahal. Enggak apa-apa, tapi itu berlaku untuk akan datang. Mulai tahun ini kita buat 30 juta setoran awal. Itu nanti nambah uang Bapak, keuntungannya lebih besar lagi. Jadi maksud saya, kita buat jangka pendeknya. Jangka pendeknya apa? Jangan mahal, hanya 5 juta. Pak Bukhari tadi bilang 7 juta. Oke lah, beda-beda tipis. Yang kedua, jangka panjang. Jangka panjang apa? BPK harus didesain lagi, financial engineering harus bagus. Ini kalau gini saya ingin jadi ketua BPKH juga kalau begini ya. Jadi maksud saya ini jangan, kita ini kan sebetulnya DPR, tapi karena ini angka-angka nggak keluar dari BPK. Kita pingin BPK itu adalah partner Departemen Agama. Pak Menteri Agama, ini data, aku punya data loh, begini, ini bisa saya bantu. Umpamanya Garuda, Garuda kita bikin skema pembiayaan, apa masalahnya? Saya nggak punya uang, ini saya kasih Anda uang cash di awal demi NKRI. Begitu dong BPK yang gagah. Jangan hanya diam aja. Pertama, Pak Ketua, di halaman 5 ada rasionalisasi 2.415.953. Ya, itu bukan rasionalisasi, itu pemindahan kurs dari 3.300 menjadi 15.000. Ya, perubahan dari kurs 4.080 menjadi 4.000. Jangan tipu-tipu nih Komisi 8. Kemudian juga ini kita juga minta supaya penggunaan bandara Surabaya, penggunaan bandara Kertajati jangan dipakai pesawat Saudi. Kemarin pada tahun 2022 mereka minta biaya technical landing 25,7 miliar. Apabila hari ini ya tetap digunakan, itu menjadi di atas 50 miliar. Ini ingat ya BPKH, itu nanti uang jamaah dipakai. Kertajati juga sama, kalau dipakai 50 miliar keluar lagi uang BPKH. Ini lucu-lucuan.
ya, karena saya lihat apa yang diusulkan Garuda tidak masuk Surabaya, tidak masuk Kertajati, kasih sama Saudi supaya kita bayar 100 miliar. Oke, cukup ya, Muslim. Sebentar Pak, kasihan ini Pak. Ini saya kasih tahu juga, ini Ustadz Bukhari tadi dia minta biaya masair sebesar kalau bisa 2.000. Ini izin Pak Ustadz Bukhari, biaya catering tahun 2022 untuk masair itu besarnya 1053,69. Mungkin dari tenda dan lain-lain kita bisa minta dikurangkan. Begitu juga inilah, kalau kejar-kejar dia lupa ini saya Pak, ya, ada biaya-biaya seperti ya pengadaan pengiriman gelang untuk tahun 2024 sudah dianggarkan di sini sebesar seharga Rp25.000. Itu apa? Hajinya 2024 sekarang udah mau ditarik uangnya. Ya nggak boleh Pak. Ini tolong Pak, Bapak dari BPK selidiki nih angkanya 1. Bapak kemarin kirim anggota 2 orang, apa kerjanya di sana? Hari ini adalah kita menyampaikan hasil kunjungan ke Saudi dan temuan-temuan para anggota ini direkomendasikan untuk dibahas ke depan. Pertama, Pak Dirjen, kita meminta supaya dirasionalkan harga-harga terkait dengan akomodasi, konsumsi, transportasi. Itu menurut temuan kami itu masih bisa dinego. Yang kedua, terkait dengan masair, ya kalau perlu ancam-mengancam kita ancam Pak. Bapak jangan diancam, Bapak kan selalu diancam. Kalau nggak teken sekarang, kami akan lanjut. Tidak kami berangkatkan haji tahun ini dari Indonesia, gitu aja Pak. Harus ada keberanian. Kami nggak kirim. Kalau zolim terhadap Indonesia, sekarang kali kita yang ngancam. Itu harus rasional. Pembahasan kita ke depan itu harus terurai dengan baik. Kami akan menyisir satu persatu isi dari komponen pembiayaan, baik yang dibebankan kepada jamaah, baik yang dibebankan kepada nilai manfaat, baik yang dibebankan kepada APBN. Kami akan lihat gelang, asuransi, dan lain-lain semua akan kami bahas satu persatu. Tapi rekomendasinya adalah terkait dengan penurunan harga. BPKH besok kita akan rapat, coba diuraikan kondisi keuangan haji sekarang. Jangan ada anggapan bahwa besok uang haji itu kolaps. Kalau tidak dibuat 70-30, kolap akan termakan uang pokok. Bapak bicara dulu bahwa uang haji kita itu nilai manfaat masih banyak. 2 tahun tidak berangkat haji, itu 20 triliun Pak. Kita pakai di 2022, bukan yang 20 triliun, tapi nilai manfaat tahun berjalan di 2022, itu pun bersisa. Kita pakai kan hanya setengahnya, bukan semuanya dari tahun berjalan. Berarti ada 2 tahun penuh, 1 tahun setengahnya masih ada. Karena begitu, tolong dibuatkan uraian besok kita ketemu. 1, uang kelolaan Bapak dari uang pokok berapa? Uang kelolaan Bapak dari nilai manfaat yang terakumulasi berapa? Kelolaan Bapak dari virtual account berapa? Uang kelolaan Bapak dari dana abadi umat berapa? Dari kelolaan yang Bapak terima daftar lunas di tahun 2020 berapa? Kelolaan Bapak di tahun 2022 yang daftar lunas itu berapa? Hasilnya berapa? Supaya masyarakat tahu sesungguhnya pada saat ini sebetulnya uang haji aman-aman saja. Ya, kita akan merubah cara kita mengelola ke depan. Kita setuju, tapi untuk tahun ini sebetulnya ya jangan sampai seperti itu.